Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu novel dari Indo. Well, dari thumbnail video satu ini kalian pasti udah tahu buku yang pengen gue bahas, yaitu Perjalanan Mustahil, Samian dari Lisboa, yang merupakan karya dari Zaki Yamani. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja videonya. Dan seperti biasa akan gue mulai dari bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu, baru nanti kita masuk ke kelebihan dan kekurangan yang gue temukan. Oke, blurbnya tuh kayak gini. Samian Noguera hanyalah pedagang rempah yang tak mengenal dunia selain tanah dan laut Lisboa. Namun ada dua hal yang memaksa Samian melepaskan kenyamanannya, yaitu peta orang Jawa. Dan munculnya sosok bayangan hitam yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan mencari ayah kandungnya yang konon seorang pangeran di suatu tempat bernama Jawa. Sementara itu, kerajaan Portugal diteror organisasi pemberontak rahasia bernama Poto de Gral, yang tidak puas dengan pemerintahan yang dikuasai pemimpin Kristen dan tahta suci. Pada masa genting itu, Samian mengetahui bahwa orang tua angkat, tunangan, dan mertuanya ternyata terlibat dalam organisasi pemberontakan tersebut. Demi membalas budi, Samian memulai misi pertama yang mengguncang nurani, berkomplot membunuh Paus. Misi Porto de Gral melemparkannya semakin jauh dari pencarian sosok sang ayah. Kendati demikian, Porto de Gral sendiri merupakan kunci bagi Samian dalam menemukan jati dirinya. Akankah ini menjadi perjalanan yang mustahil bagi Samian? So, itu untuk blurb singkat di belakang bukunya. Menurut gue pribadi ya, blurb singkat tadi tuh lumayan spoiler sebenarnya. Karena gue sendiri tuh masuk ke dalam buku ini benar-benar buta. Seperti yang kalian tahu, biasanya gue akan nemuin satu atau dua hook yang bikin gue penasaran terhadap suatu buku, dan kemudian gue nggak akan nyari review bukunya atau deep dive lebih dalam. Ya, sekali lagi, masuk ke dalam buku sebuta mungkin. Kalau hook untuk buku satu ini sebenarnya dari cover sih, karena covernya cantik. Yes, I do judge book by its cover. Deal with it. Tapi ya, yang jelas karena hooknya yang cuma covernya yang cantik tadi, gue nggak tahu apa-apa soal buku satu ini. Waktu itu emang gue lagi nyari-nyari aja gitu buku yang pengen gue baca di aplikasi Ipusnas dan nemu buku dengan cover yang cantik satu ini dan akhirnya gue baca. Dan karena hal tersebut, gue tuh benar-benar nggak tahu buku ini tentang apa. Karena cerita akan dibuka dengan kehidupan Samian yang menurut gue mundane banget, yang slow banget, dan itu gue suka. Dan dari sana gue tuh mikir gitu, mungkin buku ini adalah tipe-tipe buku yang no plot just vibes gitu, yang mungkin plotnya minim banget, lebih ke cerita mundane, lalala dan sebagainya. Tapi ternyata enggak, ternyata muncul tragedi yang menurut gue lumayan menghancurkan cerita yang mundane tadi, kemudian jauh terekskalasi lagi ke asal-usul keluarga asli Samian yang bayangin aja dari Lisboa ke Jawa kan jauh banget kan, jomplang banget gitu. Kemudian belum organisasi rahasia yang pengen melakukan kudeta tadi. Apa hubungannya si Samian ini yang punya cerita yang mundane di awal tadi, kemudian jadi dar-der-dor gitu loh. Menariknya buku ini tuh di situ dan gue yang masuk ke dalam buku ini dalam keadaan buta tadi, pleasantly surprised banget. Gue nggak nyangka ceritanya akan terekskalasi jauh lebih besar daripada cerita mandennya di awal tadi. Dan setelah gue menutup buku satu ini, gue end up suka banget. Dan gue berencana untuk beli buku fisiknya, karena ya sekali lagi gue baca buku satu ini di versi digitalnya kan di Ipusnas. Dan kemudian fast forward ke tahun 2026 ini, waktu gue take video satu ini, finally gue baca untuk pertama kalinya blurb singkat di belakang bukunya, dan gue jadi ngerasa kayak, ini kok spoiler ya? Spoiler banget mah. Gue sih lebih mengharapkan kisah kudeta tadi, kemudian asal-usul keluarga aslinya Samian yang bisa kelempar jauh ke Jawa tuh di keep aja gitu buat para pembaca pas mereka baca bukunya nanti, instead of ditaruh di blurb singkat di belakang bukunya. Nah, gue kan baca blurb tadi tuh di websitenya Gramedia ya. Dan menariknya di sana tuh ada sedikit tambahan setup cerita gitu loh, selain blurb ceritanya. Dan menurut gue, mending pembaca dikasih yang ini aja deh daripada blurb singkat di belakang bukunya tadi, yang menurut gue spoiler kan. Jadi kayak gini, Perjalanan Mustahil Samian dari Lisboa merupakan novel karya Zaki Yamani dengan setting waktu tahun 1500-an dan berlatarkan tempat di Eropa. Novel ini mengisahkan tentang catatan harian perjalanan Samian yang ditulis ulang oleh Profesor Berend Hendrik van Laart. Tak hanya tentang perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain, pembaca juga akan diajak untuk melihat kondisi politik serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Semuanya digambarkan dengan begitu detail,
Perjalanan Mustahil Samian dari Lisboa sangat direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai ataupun sedang mencari novel fiksi sejarah. Menurut gue blurb-nya mending di-craft dari tambahan ini deh, daripada kalian selling blurb yang ada di belakang bukunya tadi. Karena setup ceritanya tuh lebih ke ada seorang Belanda kalau nggak salah, dia tuh lagi ke Hindia Belanda, kemudian menemukan, sebuah jurnal perjalanan gitu, perjalanannya Samian, yang kalau nggak salah tuh sebenarnya ada 3 bagian. Dia tuh udah nemuin sebagian dari, jurnalnya Samian tadi, kemudian nemuin lagi, jurnal Samian yang lain antara kelanjutan atau bahkan buku pertamanya gue lupa, kayaknya buku pertamanya deh. Kemudian esensi novelnya tuh kita akan mengikuti kisah dari jurnal yang ditemukan oleh profesor ini yang kalau nggak salah jurnalnya tuh ada 3 bagian, bisa dikoreksi kalau gue salah, gue udah lupa. Dan kemungkinan buku ini akan jadi 3 buku berdasarkan jurnalnya si Samian tadi. Kemudian cerita akan dibuka dengan kisah Samian yang sudah terjadi di waktu yang udah cukup jauh gitu ya dari zaman si profesor ini. Menceritakan tentang kehidupannya di Lisboa dan kehidupannya sebagai nelayan di keluarga kecilnya yang kemudian akan menuntun si Samian ini ke perjalanan yang jauh lebih besar lagi gitu. Kayak asal-usul keluarga aslinya, kemudian peta orang Jawa tadi, organisasi rahasia, dan kaitannya si Samian dengan itu semua. Menurut gue blurb-nya mending dirakit dari itu aja deh. Karena gue sangat menyayangkan aja kalau orang-orang udah tahu atau udah baca blurb tadi. Mengingat pengalaman gue yang pleasantly surprise banget waktu baca buku ini tanpa tahu apa-apa. Dan kalau setupnya lebih ke seperti yang udah gue omongin tadi, mungkin teman-teman pembaca akan masih dapat setupnya, tapi masih dapat juga tuh pleasantly surprise dari elemen-elemen yang udah gue sebutin tadi. So itu sih, ini malah ngelantur jauh ya. Padahal niatnya tadi cuma baca blurbnya aja, tapi ya udahlah. Lebih freestyle aja kita di video kali ini. Nah kemudian hal-hal apa aja sih yang gue rasa jadi keunggulan gitu dari novel satu ini. Yang pertama, kepenulisannya. Dia charming banget. Menurut gue masih in the same vein sama buku-buku kayak The Alchemist atau mungkin The Prophet. Kalau kalian suka buku-buku tadi, kalian juga akan suka sama si Samian ini. Tapi mungkin skalanya akan jauh lebih besar ya. Kalau dikomparasiin sama The Prophet sama The Alchemist tadi. Bener-bener memikat sampai gue yang baca versi digitalnya pun pengen ngoleksi buku fisiknya. Dan mulai buku keduanya nanti gue pasti akan baca versi fisiknya sih. So itu, saking charmingnya kepenulisan dari si penulis gitu. Oke banget seriusan. Kemudian next gue suka bagaimana si penulis tuh ngasih kita kayak emotional roller coaster gitu waktu baca buku satu ini. Karena setupnya menarik kayak profesor yang menceritakan ulang jurnal yang ia temukan. Itu bikin perasaan kita kayak penasaran banget. Kemudian dibikin warm banget sama cerita opening dari kisah Samian ini. Kemudian dibikin nangis bombay men waktu tahu. Well bisa dibilang kayak twist pertama tentang keluarga di awal ceritanya Samian ini, itu gue nggak expect banget sih bisa dibikin berkaca-kaca men. Kemudian juga dibikin seru sama berbagai eskalasi yang udah gue sebutin di awal tadi, thrilling waktu adegan kudeta dan banyak lagi lah. Beneran kita tuh sebagai pembaca akan naik turun gitu loh emosinya waktu kita baca novel satu ini. Apalagi endingnya, itu kayak what the hell? Pastinya gue nggak akan spoil, kalian bisa baca sendiri bukunya. Tapi yang jelas, perjalanan roller coaster waktu baca bukunya tadi tuh pasti akan bikin kalian pengen langsung baca buku keduanya. Terus apalagi ya kelebihan yang gue temukan? Mungkin dari karakternya kali ya, kayak berasa hidup gitu, berbagai karakter yang ada di dalam buku satu ini. Mereka tuh punya nyawanya masing-masing, punya ceritanya masing-masing dan kesemuanya tuh vibrant. Dan ketika, karakter satu berhubungan dengan karakter yang lain, chemistry-nya tuh somehow kayak, apa ya, natural banget, gimana ya, tiap karakter di dalam buku Samian dari Lisboa tuh sekali lagi, punya ceritanya sendiri yang cukup dalam, cukup berbeda antara satu sama lain, dan gue ngerasa ngeklop aja gitu tiap, karakter yang punya background yang diverse satu ini berinteraksi antara satu sama lain. Terus nge-link-nya antara background satu dan yang lain itu gue juga suka. Aduh banyak banget sih, hal yang gue suka dari, novel satu ini. Mungkin itu aja yang pengen gue sebutin, selengkapnya kalian, bisa baca sendiri bukunya. Dan untuk kekurangan sih, ini minor banget sebenarnya. Kayak gue menemukan hal satu ini tuh kayak sedikit banget di dalam bukunya.
Yaitu ada beberapa bagian yang terasa kayak draggy, mungkin karena, banyak part di dalam bukunya yang berasa mandin banget, kemudian ditambah gaya kepenulisannya yang lebih ke hangat dan charming gitu ya. Kalau bukunya lebih compact kayak si The Alchemist atau The Prophet tadi mungkin jadinya akan fine-fine aja, tapi karena buku satu ini tuh relatif lebih tebel dari kedua judul tadi, ya kayak nggak terelakkan gitu loh, ada beberapa bagian yang kerasa draggy, kayak slow banget. Tapi itu beneran kayak sedikit banget lah gue temukan di dalam bukunya, overall masih oke banget buat dibaca, apalagi buat teman-teman yang suka sama fiksi sejarah mungkin, sama teman-teman yang, suka sama cerita yang melibatkan sebuah perjalanan, dan buat teman-teman yang sekali lagi suka sama The Alchemist tadi atau The Prophet. So, ya mungkin itu aja untuk pembahasan buku Perjalanan Mustahil, Samian dari Lisboa. Gimana dengan kalian? Apakah udah ada yang baca bukunya? Bisa share pendapat kalian soal buku satu ini di kolom komentar bawah. Dan ya mungkin, tungguin sih untuk pembahasan buku kedua dari Perjalanan Mustahil si Samian ini. So ya mungkin itu aja, seperti biasa terima kasih sudah dengerin, gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.